Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bersekutu dalam ibadah rumah tangga yang masih dilaksanakan di rumah tangga masing-masing. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah rumah tangga malam ini. Kiranya ibadah bersama yang dipimpin oleh Penatua Bapak Reinhard Edward Ndoloeo akan menuntun kita sehingga kita berubah oleh kemuliaan nama Tuhan. Kami persilakan jemaat yang terkasih Tuhan untuk berdiri. Mari angkatlah hati dan suarakan nyanyian Pujilah Nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 6. Mari kita berdoa. Hati dan jiwa kami bersukacita. Melalui bibir mulut kami bersorak-sorai karena Engkau Tuhan, Allah yang senantiasa setia pada janji-Mu untuk menguatkan, menghibur serta meneguhkan iman percaya setiap orang yang datang dalam persekutuan dengan Engkau. Kini dan di sini kami rindu untuk Tuhan siapkan kembali hidup kami dengan kekuatan firman-Mu. Kini dan di sini kami rindu mengangkat puja dan puji kami kepadamu. Kiranya persembahan hidup kami yang bersekutu pada saat ini boleh berkenan bagi-Mu, dan kiranya persekutuan ini jadi dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala kehidupan kami kini dan selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk di dalam pelayanan Sabda Tuhan malam hari ini, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa di surga, yang boleh berkenan memberi kesempatan bagi kami, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di rumah kami masing-masing untuk masuk di dalam ibadah malam hari ini. Saatnya di mana kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Kami sadari akan keberadaan kami yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan.
bahkan ketidakmampuan kami membuat kami tidak dapat memahaminya dengan baik dan benar. Oleh karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang sempurna mengurapi setiap kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh memperoleh pemahaman yang benar, serta kemampuan untuk melakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Esra pasal yang kedua, ayat yang ke-64 sampai dengan ayat yang ke-70, yang mengatakan seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang, selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna membangun rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak semua yang ada di rumah masing-masing, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sekalipun masih berada di dalam situasi yang kondisi seperti sekarang ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama keluarga di rumah masing-masing. Puji Tuhan, semuanya itu karena cinta kasih Tuhan bagi kita. Nah, firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan tadi, kita akan belajar memahaminya apa yang akan disampaikan kepada kita yang hidup masa kini dan di sini. Bagi orang-orang yang merantau, suatu saat pasti rindu akan kampung halamannya, membayangkan akan tempat ibadah atau gereja di mana masih bersama-sama dengan keluarga di sana dan ketika beribadah bersama-sama.
pasti ada perasaan senang yang dirasakan masa-masa itu. Nah, kerinduan dan perasaan yang sama juga dialami oleh orang-orang yang ada dalam pembuangan. Apalagi ketika mereka mendengar bahwa kampung halamannya sudah dihancurkan. Bahkan tempat ibadah, bait Allah atau gereja pun ikut dihancurkan, diratakan. Tentunya ada perasaan sedih mendengarkan itu, dan pasti ada kerinduan di dalam hati untuk membangun kembali kampung halaman yang hancur itu, dan juga membangun kembali tempat ibadah atau gereja, bait Allah yang merupakan lambang simbol kehadiran Allah. Itulah kerinduan dan harapan. Namun apa daya hidup dalam pembuangan yang tentunya mengalami tekanan baik fisik maupun mentalnya atau spiritualnya. Dan bila tekanan ini berlangsung lama, dapat mempengaruhi jati diri dan bisa saja kehilangan jati dirinya. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa bangsa Israel ini dibuang ke Babel? Bangsa Israel dibuang ke Babel sebagai hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan Israel. Karena ketidaktaatan mereka kepada Allah, kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan memberikan hukuman bagi mereka, sehingga mereka dibawa ke Babel sebagai status tahanan pembuangan untuk menjalani hari-hari hidup ke depannya. Kita melihat apa yang Tuhan lakukan bagi umat Israel ini adalah supaya Israel kembali hidup dalam ketaatan kepadanya. Hukuman Allah berikan kepada umat Israel bukan untuk membinasakan mereka. Maka dari itu Tuhan telah menyatakan janjinya melalui Nabi Yeremia bahwa pada saatnya Ia akan membawa kembali umatnya ke Yerusalem, dan masa itu berlaku setelah 70 tahun mereka berada dalam pembuangan di Babel. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, 70 tahun waktu yang tidak pendek, waktu yang sangat panjang. Kalau boleh saya katakan satu generasi ada di dalamnya. Baru ada pemulihan, itu janji yang Allah berikan kepada Nabi Yeremia di dalam nubuatannya. Kalau kita mau baca dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-10, saya akan membacakan untuk kita semua. Yeremia 29 ayat yang ke-10 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini.
kembali ke Yerusalem. Butuh waktu proses pemulihan selama 70 tahun. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita baca secara baik kitab Esra ini, maka kita akan temui bahwa kitab Esra isinya mengkhususkan keistimewaan Israel sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang harus taat dan setia kepada Allah. Itulah jati dirinya umat Israel yang sesungguhnya. Karena Allah, Tuhan, selalu menepati janjinya. Dan untuk hal tersebut Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mewujudkannya. Esra adalah salah seorang imam yang kembali ke Yerusalem bersama-sama dengan umat Israel. Dia juga adalah seorang nabi. Esra juga adalah ahli Taurat. Dan arti dari nama Esra adalah Allah menolong. Firman Tuhan malam hari ini merupakan penggenapan akan janji Allah bagi umat Israel. Allah yang penuh kasih tetap memberkati umatnya sekalipun ada di dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada di dalam pembuangan, mereka masih diberi kesempatan oleh Allah untuk tetap bekerja dengan segala tenaga, giat mengusahakan kehidupan mereka. Itulah cara mereka menghayati firman Tuhan. Jadi umat Israel, mereka tetap melakukan tugas-tugas pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh di pembuangan Babel ini. Karena mereka juga masih menghayati akan firman Tuhan yang juga masih terdapat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kalau Bapak Ibu sudah sering mendengar bagian firman Tuhan ini, luar biasa janji Allah itu. Yang mana mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Inilah yang dipegang oleh umat Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan. Mereka masih melakukan dan mau berdoa sekalipun di dalam tekanan-tekanan yang berat. Tetapi mereka terus mengupayakan kesejahteraan kota di mana mereka ada. Dan itulah yang menjadi kekuatan besar bagi mereka, sebagaimana yang disampaikan oleh Yeremia 29 ayat yang ke-7 tadi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak semua yang Tuhan Yesus kasihi. Oleh karena itu, ketika mereka kembali, tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga dengan harta benda yang diperoleh selama mereka bekerja dengan giat di pembuangan di Babel ini. Kita melihat di dalam bacaan kita malam hari ini, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-66 hingga ayat yang ke-67. Kita lihat mereka
mempunyai 736 ekor kuda, 745 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Luar biasa, ada begitu banyak harta benda yang mereka peroleh di dalam pembuangan di Babel ini. Karena mereka terus melakukan apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan. Yang merupakan proses yang diizinkan untuk pemulihan yang diharapkan oleh umat Israel. Agar terlepas, bebas dari masa-masa pembuangan dan tekanan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat di dalam proses panjang yang dihadapi, dialami, namun ada tujuan, ada harapan, ada kerinduan yang ada di dalam hati setiap umat Israel. Oleh karena itu, mereka terus berharap kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kita lihat ketika perjalanan masa itu sampai kepada apa yang sudah Tuhan tetapkan, yakni 70 tahun berada di Babel. Kita lihat Tuhan mewujudkan janjinya. Dan jemaat-jemaat, umat-umat Israel yang pulang itu tercatat 42.360 orang. Luar biasa. Masih ada lagi budak laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Nah, di dalam kumpulan umat Israel itu firman Tuhan katakan ada 200 orang penyanyi, baik laki-laki dan perempuan. Kok secara khusus diangkat penyanyi-penyanyi yang akan menyanyikan pujian-pujian. Nah, ini sedikit saya mau sampaikan kepada kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa di dalam satu kehidupan persekutuan, yaitu firman Tuhan, doa, dan pujian, nyanyian itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena itu ada orang-orang yang bertugas untuk melakukan tugas pelayanan ini. Dan di dalam perjalanan pulang umat Israel dari Babel, pembuangan ke Yerusalem, itu ada 200 orang yang siap untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Ada pengalaman dan mungkin juga kesaksian-kesaksian yang Bapak, Ibu, Opa, Oma dengar ataupun mengalami sendiri, bahwa ada kuasa di balik pujian, nyanyian yang diungkapkan kepada Tuhan. Pada waktu-waktu tertentu mungkin kita tidak bisa membaca firman Tuhan. Pada waktu-waktu tertentu kita sudah tidak mungkin berkata apa-apa kepada Tuhan. Tetapi justru pada saat itu kita hanya mampu menyanyikan pujian kepada Tuhan. Pujian itu bisa keluar melalui kata-kata. Adapun yang tidak bisa terungkapkan pujian itu dari dalam hati masing-masing kita. Dan semuanya itu Tuhan mendengarnya. Luar biasa. Nah, karena itu ada dikhususkan secara khusus di dalam bacaan kita tadi, ada terdapat 200 orang penyanyi di sana. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, opa, oma di rumah masing-masing, sebenarnya tujuannya apa sih untuk kembali umat Israel kembali ke Yerusalem? Tujuan yang pertama dan utama yaitu membangun kembali bait suci, membangun kembali bait Allah. Nah, kita lihat untuk hal itu semuanya fokus kepada pembangunan
bait suci atau bait Allah ini. Dan untuk mewujudkan kerinduan tersebut, ini benar-benar pekerjaan besar, harus mengerahkan segala daya upaya yang ada. Tidak hanya sumber daya manusia, artinya bagaimana kita berpikir, bentuk dan lain sebagainya saja, tetapi bagaimana kita juga harus mencari, mengupayakan semua kebutuhan, biaya-biaya, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah tersebut. Nah, oleh karena itu, kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini, mau membawa kepada kita untuk kita belajar. Saya akan membaca kembali ayat yang ke-68 sampai 69. Beberapa kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Ini semua mereka berikan untuk kelancaran pembangunan bait Allah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat bagaimana usaha upaya daripada umat Israel merespons akan janji Tuhan membebaskan mereka untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Mereka tidak datang dengan dirinya sendiri, atau boleh saya katakan bahasa lain, datang dengan tangan kosong. Tetapi mereka datang dengan semua berkat-berkat yang mereka percaya semuanya datang daripada Allah. Oleh karena itu mereka mau mempersembahkan kembali apa yang mereka terima dari Tuhan ini untuk pembangunan kembali bait Allah di Yerusalem ini. Mereka mau mewujud nyatakan kerinduan, harapan, dan cita-cita, atau boleh saya katakan impian sebagai umat yang percaya kepada Allah, agar supaya bait Allah itu kembali berdiri. Maka dengan segala apa yang mereka punya, mereka miliki, mereka datang mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi judul, topik atau tema renungan kita malam hari ini, yaitu memberi diri dan harta benda. Pasti opa oma, Bapak, Ibu, saudara dan saudari masih ingat firman Tuhan yang juga mengatakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Terkadang kita lebih cenderung, lebih gampang ungkapkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan kita tidak dibarengi dengan tindakan-tindakan yang nyata bagi sesama kita, maka apa yang saya sampaikan tadi, inilah iman yang mati, iman yang tidak berbuah, iman yang tidak bertumbuh. Oleh karena itu, jangan pernah kita ragu bahwa janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu ya dan amin. Masalah waktu itu bukan waktunya kita. Masalah waktu adalah waktu Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini. 70 tahun mewujudkan apa yang diinginkan oleh umat Israel. Mungkin di antara kita
Masih 1 tahun, rasa sudah lama sekali. Kok tidak lepas-lepas pergumulan, tantangan yang dihadapi. Rasanya kok tidak ada tanda-tanda. Semuanya ini adalah musuh-musuh kehidupan orang percaya untuk mengintimidasi agar tidak ada dalam hubungan komunikasi dengan Allah. Oleh karena itu, di dalam situasi, kondisi yang bagaimanapun juga, berat atau sesulit apapun, jangan pernah memutuskan komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Sehingga apa yang kita harapkan, inginkan dari Tuhan, biarlah terus kita sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang akan berkarya mewujudkan apa yang kita harapkan itu. Nah, Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pesan apa yang mau disampaikan firman Tuhan malam ini bagi kita? Pertama, baik secara pribadi maupun keluarga, masing-masing menikmati berkat Tuhan sesuai pemberiannya. Artinya saya mau katakan, kalau kita masih ada sampai hari ini, maka itu adalah berkat Tuhan. Kita masih ada akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Kita masih makan, kita masih minum, anak-anak masih bisa belajar, sekolah, sekalipun masih dari rumah masing-masing. Tetapi itulah berkat-berkat yang Tuhan berikan sesuai dengan pemberiannya. Yang kedua, pesan yang kedua melalui firman ini bagi kita, yaitu dalam situasi dan kondisi yang sesulit apapun, termasuk pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun kita jalani, jangan pernah menyangkali berkat Tuhan. Kenapa? Kita sama-sama belajar bahwa Allah juga berproses melalui keadaan-keadaan yang terkadang tidak terpikirkan oleh kita. Allah bisa berproses untuk memulihkan setiap kita yang percaya kepada Dia, untuk memiliki kemurnian iman yang bertindak dan hidup, itu melalui pergumulan-pergumulan, sehingga kita boleh belajar untuk tetap ada dalam hubungan bersama-sama dengan Dia. Nah, karena itu jangan pernah menyerah. Semakin berat kita rasakan pergumulan itu, semakin tekun datang bertelut kepada Tuhan dan berdoa. Biarkan waktu terus berjalan dan Tuhan sendiri yang bekerja, bertindak untuk membebaskan, melepaskan dan memulihkan setiap kita dari pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Yang ketiga, mensyukuri akan berkat Tuhan, apapun bentuknya dan berapapun nilainya, dan dengan hati yang tulus mau memberi diri dan harta benda yang kita miliki dengan percaya bahwa itu adalah berkat yang Tuhan berikan untuk menopang pelayanan. Inilah yang diharapkan sebagaimana yang sudah dibuktikan oleh umat Israel ketika mereka kembali untuk membangun bait Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam masa sekarang tentunya kita berpikir kita tidak dalam situasi membangun bait Allah, bait suci atau gereja, tempat ibadah untuk kita bersekutu bersama-sama, tetapi kita ada di dalam pergumulan panjang, masa yang tadi saya sebutkan, pandemi COVID-19, 1 tahun kita ada di dalam situasi ini.
Dan ada begitu banyak yang terdampak di sana. Ada orang-orang yang terpapar positif, bahkan tidak tertolong dan akhirnya harus meninggal dunia. Ada yang terpapar dan isolasi baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah masing-masing. Semuanya ini membutuhkan pemberian, semuanya membutuhkan pertolongan, semuanya membutuhkan uluran kasih dari setiap kita. Terlebih khusus saya garis bawahi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mengendalikan iman percaya kita. Mari buktikan, nyatakan bahwa iman kita itu hidup. Saya bersyukur bahwa di dalam kehidupan berjemaat di GPB Bukit Sion, sekalipun belum besar kita lakukan, tetapi itu bukti yang sudah ada dan baik. Kita mulai terlibat membantu orang-orang yang terdampak COVID-19 ini, yang terpapar positif, baik anggota-anggota jemaat, semua penanganan begitu luar biasa cepatnya dari jemaat-jemaat Tuhan, saling bahu-membahu mengulurkan tangan melalui gereja, persekutuan gereja, untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka selama masa-masa isolasi. Itu hal yang luar biasa. Kita juga tidak menutup mata, tetap mengulurkan tangan untuk membantu anak-anak kita yang ada di Akademi Kebidanan Gereja Husada. Ini Akademi Kebidanan GPIB yang dalam masa COVID ini begitu banyak tantangan yang mereka hadapi di dalam masa-masa perjalanannya sampai saat ini. Kebutuhan hidup setiap hari itu menjadi tanggung jawab yang harus dipikul bersama. Puji Tuhan, GPB Bukit Sion tetap ikut ambil bagian untuk membantu. Dan nanti di bulan Maret ini, di minggu yang ketiga, itu ada waktunya GPB akan bertindak membantu anak-anak kita yang ada di Akademi Kebidanan Gereja Husada ini. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita turut ikut ambil bagian untuk membantu. Jadwal sudah ditetapkan dan jenis bantuan sudah ditetapkan oleh Mupol Jatim untuk GPB Bukit Sion. Nanti akan di-sharekan supaya semuanya bisa memikul tanggung jawab ini secara bersama-sama untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang beriman yang terus bertindak dengan iman yang kita miliki. Nah, apalagi yang akan menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu di masa-masa yang sulit seperti saat ini. Saat sekarang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Opa, Oma, anak-anak semua yang ada di rumah masing-masing, kita ada di dalam masa-masa sengsara Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki masa-masa mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan. Tuhan sudah melakukan, Tuhan sudah menunjukkan, Dia memberikan segala apa yang ada padanya untuk keselamatan kita. Apapun Dia sudah lakukan dan kerjakan. Sekarang apa yang dapat kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan masa kini dan di sini, dengan merespons akan pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan demi keselamatan kita. Dia memberikan dirinya dan segalanya untuk kita. Marilah kita belajar untuk membuat, melakukan, melaksanakan hal yang sudah ditunjukkan kepada kita selaku orang-orang yang percaya kepadanya, untuk menyerahkan, memberikan
diri dan apa yang kita punya untuk menolong sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu kita persiapkan hati kita, untuk kita sama-sama menopang, mendukung semua saudara-saudara yang ada di dalam pergumulan-pergumulan saat ini, dan perlu kita topang di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Bapa di surga, kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat firman-Mu yang sudah mengingatkan setiap kami yang ada di dalam persekutuan ibadah rumah tangga di rumah masing-masing malam hari ini ya Tuhan. Engkau boleh mengingatkan kepada kami sebagai umat yang selalu menikmati akan berkat-berkat yang Engkau berikan sepanjang hari-hari kehidupan yang boleh dijalani, agar supaya kami juga belajar untuk melakukan seperti apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan setiap kami untuk terus belajar melakukan dengan hati yang tulus dan bersyukur hanya kepadamu. Di dalam kesempatan ini Tuhan, kami datang mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang menghadapi pergumulan-pergumulan bersama saat ini. Engkau ada di tengah-tengah keberadaan mereka. Secara khusus kami terus berdoa bagi Oma Kori Wompers dan Ona dan semua saudara-saudaranya atas kesempatan di mana Engkau berkenan memanggil pulang anak kekasih, saudari kekasih Rince ke pangkuan-Mu Tuhan, maka kekuatan dan penghiburan Engkau tetap nyatakan bagi Oma dan anak-anak keluarga besarnya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk gereja dan jemaat yang sedang menghadapi virus COVID-19 ini. Engkau sendiri tidak lepas tangan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau boleh bekerja bersama-sama dengan pemerintah melalui tenaga-tenaga medis yang terus berupaya menangani virus COVID-19. Kami terus berdoa Tuhan, supaya mereka dapat melakukan semua tugas-tugas dan tanggung jawab ini dalam kuasa perlindungan-Mu. Biarlah apa yang sudah menjadi kebijakan keputusan pemerintah untuk menghadapi situasi ini semuanya dapat terlaksana dengan baik, karena Engkau sendiri ada di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa untuk setiap hamba Tuhan, baik di Sinode GPIB, maupun di mupal-mupal yang ada dan di tingkat regio dan jemaat. Kami terus berdoa untuk semua orang-orang yang terus berupaya untuk membantu, menolong, mewujudkan persekutuan yang sesungguhnya di dalam Engkau. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga saling bahu-membahu, bergandengan tangan. Jemaat regio, mupal maupun sinode, semuanya boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan.
Kami terus berdoa untuk semua anak-anak kami yang dalam persiapkan diri untuk hadapi ujian-ujian akhir yang harus dijalani. Biarlah di dalam persiapan dan pelaksanaannya, Tuhan Yesus ada bersama-sama, baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Engkau buka jalan bagi semua anak-anak kami untuk dapat menyelesaikan proses belajar mereka dalam pimpinan dan tuntunan-Mu untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik yang sudah Engkau sediakan. Kami terus berdoa menopang Majelis Sinode GPIB dalam persiapan persidangan sinode yang akan datang. Bapa di surga, biarlah dengan panitia yang sudah terbentuk dengan segala upaya-upaya yang dilakukan dan dikerjakan, Engkau terus buka jalan untuk mewujudkan pelaksanaan persidangan sinode, apapun yang akan dilakukan pada persidangan yang akan datang. Engkau mendahului untuk semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami terus berdoa menopang Akademi Kebidanan Gria Husada GPIB dalam pengembangannya Tuhan, di dalam situasi kondisi saat ini yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari semua jemaat-jemaat GPIB. Bapa di surga, Engkaulah yang dapat menggerakkan hati dan tangan untuk semua umat-Mu boleh membantu Akademi Kebidanan Gria Husada ini, sehingga di dalam proses pengembangannya terus ada, menyatakan, mewujudkan sebagai kesaksian hidup orang-orang beriman kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa untuk korban bencana alam yang terjadi di wilayah-wilayah Indonesia ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Engkau boleh melindungi, Engkau boleh memberikan jalan keluar atas apa yang dibutuhkan, makan, minum, pakai. Tuhan, kasih-Mu di atas segala-galanya. Biar itu dirasakan, dialami oleh setiap orang yang percaya kepadamu, menggerakkan hati dan tangan untuk bertindak, mewujudkan iman kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Engkau ada bersama-sama dengan keamanan dan ketertiban hidup berbangsa. Biarlah Bapa, Engkau pakai semua aparat petugas-petugas yang ada dalam bangsa kami ini untuk mengutamakan kepentingan bangsa ini di atas kepentingan pribadi maupun golongan, sehingga harapan, keinginan, dan cita-cita bangsa ini boleh terwujud karena kasih-Mu di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami mau berdoa bagi jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya. Engkau ada bersama-sama dengan semua kami, para hamba-hamba-Mu, presbiter. Engkau boleh bersama-sama dengan KMJ kami, Bapak Yance Wairisal, di dalam kehidupan keluarga maupun pelayanan. Biarlah semuanya Tuhan dalam kuasa perlindungan, sehingga apapun yang boleh disampaikan, dijalankan, semuanya Tuhan boleh membawa semangat, gairah, dan sukacita di dalam pertumbuhan jemaat-Mu di GPIB Bukit Sion ini. Para penatua, diaken, dan keluarga, Engkau juga urapi dan berkati di dalam setiap upaya usaha pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Engkaulah sumber berkat Tuhan. Engkau nyatakan dan wujudkan semuanya itu untuk kami. Terima kasih Engkau juga tetap urapi berkati semua karyawan GPIB Bukit Sion Surabaya di dalam melaksanakan tugas-tugas panggilan mereka
Engkau berkati mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Engkau juga tetap ada berkati bersama-sama dengan tim penanggulangan COVID Jemaat Bukit Sion Surabaya yang sampai saat ini terus siap siaga melakukan tugas tanggung jawab dalam setiap kegiatan peribadahan. Bapa berikan kekuatan, perlindungan ekstra bagi tim COVID Jemaat Bukit Sion Surabaya ini, supaya mereka sungguh-sungguh terlindungi, sehat, dan Engkau pakai siap untuk melayani kembali jemaat melalui tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa, Engkau ada bersama-sama dengan tim multimedia yang terus menopang, mendukung kegiatan peribadahan pelayanan yang sudah mereka kerjakan untuk ibadah-ibadah secara virtual. Bapa di surga, Engkau melihat akan setiap kebutuhan mereka. Bukalah jalan yang mereka lakukan dan kerjakan, dan buatlah semuanya itu mendatangkan berkat untuk dinikmati, dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, urapi tim ini dengan kasih sayang-Mu, agar supaya mereka tetap sehat dan kuat melakukan tugas-tugas mereka di tim multimedia ini, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Masih ada begitu banyak jemaat-jemaat-Mu yang ada di dalam keadaan sakit, lemah tubuh, dan juga ada dalam pemulihan. Bapa, Engkau ada bersama-sama dengan Bapa dan Ibu Yakobus Leonepesi, Bapa Santoso Widodo, Ibu Ruth Karo-Karo, Bapa Misnandar, Bapa Yohanes Teleu, Ibu Ruce Sujuyanto Foy, Ibu Sunarsi Raja, Ibu Prasetyo Jatining Rahayu. Bapa di surga, Engkau juga boleh melihat akan keberadaan Ibu Rohana Tarigan, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Maulente, Bapak Arsid, Ibu Betty Regeng, Ibu Grace Maipetela Apitule, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu Niki Julu, Ibu Sukinah Sarpan, Ibu Dwi Haryanti, Ibu Farida Apitule, Ibu Mahmuda Simanjuntak, dan Bapak Christian Baitanu, Bapak Robin Jawa, Ibu Alfreda, dan juga Ibu Ivone Samola Senduk. Bapak di surga, semua anak-anak-Mu ini hanya dengan kekuatan perlindungan kuasa-Mu memberikan semangat untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami terus berdoa menopang keluarga-keluarga yang secara khusus ada di Jemaat GPB Bukit Sion Surabaya ini. Keluarga Ibu Lincoln Teleu, anak Ronaldo dan Kevin, Bapak dan Ibu Sabto Agung, anak John, Anya, Axel dan Agita, keluarga Ronggur Saragi, keluarga Faustina, keluarga Bapak dan Ibu Kus Prapto Hadi, anak Firsi, Mikael, dan juga Angelina. Engkau ada di tengah-tengah pergumulan keluarga-keluarga ini Tuhan. Engkau yang tahu persis apa yang mereka hadapi dan jalani. Dan biarlah bersama-Mu, mereka boleh Engkau bawa melewati setiap pergumulan yang sekarang mereka jalani. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami terus berdoa menopang akan warga jemaat yang bersukacita karena pertambahan usia kelahiran dan usia perkawinan untuk periode tanggal 7 sampai dengan 13 Maret. Kami mau berdoa bagi Ibu Temi Luntungan, Bapak Narto Utomo, Ibu Mira Wironegoro, Adi Faro Rumengan, Adi Freya Awi, Ibu Nora Manulang, Bapak Benyamin Taosu, Bapak Sujianto, dan Adik Salomo, mereka yang menikmati hari-hari yang penuh sukacita karena pertambahan 1 tahun usia kelahiran bagi mereka. Terima kasih ya Bapa di surga, terus urapi dan berkati.
Kami terus menopang berdoa juga buat ulang tahun perkawinan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu Julius Baim, Bapak dan Ibu Amon Lumenta, Bapak dan Ibu Ayub Rupidara, Bapak dan Ibu RLW Tampi. Engkau ada bersama-sama dengan keluarga-keluarga ini. Bawalah semuanya Tuhan, menjalani kehidupan keluarga dengan sukacita, dan boleh Engkau jadikan semuanya sebagai alat yang berguna di tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa-doa dan permohonan yang boleh kami sampaikan kepadamu Bapa. Biarlah semua ini boleh terjadi hanya di dalam kuasa-Mu dan kehendak-Mu saja. Dan biarlah Engkau sendiri boleh menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami ini melalui doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri mendoakan persembahan yang kita bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Mari berdoa. Allah pengasih, kami telah mengalami berkat yang Engkau siapkan di setiap perjalanan hidup ini. Kami bersyukur hari ini Tuhan menggerakkan hati untuk memberikan sebagian kecil dari semua pemberian Tuhan dalam hidup ini. Berkatilah ya Tuhan, dan pakailah untuk ikut mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami di tempat ini, bahkan di tengah-tengah dunia dalam memberitakan firman-Mu. Inilah doa syukur kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber segala berkat, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat, tetaplah dalam persekutuan dengan Tuhan. Senantiasa dalam suka dan duka, berserulah dalam nama Tuhan Yesus pada Bapa di surga. Teruskanlah firman Tuhan malam hari ini pada sesama di mana saja Bapak, Ibu, dan Saudara berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah sekarang berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapa, Ibu, dan saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya.